Maksudnya baik, sekali lagi maksudnya baik karena memang itu untuk mengidentifikasi sedemikian rupa tingkat penyimpangan yang ada di bawah. Karena di tingkat pengecer ternyata barang itu menjadi tidak terkontrol, baik harganya maupun siapa yang beli. Padahal ini barang subsidi. Subsidi LPG di APBN itu adalah 87 triliun. Termasuk besar di antara subsidi energi yang berjumlah 203 triliun di APBN tahun 2025. Ketika Pak Prabowo ini akan juga mengetatkan berbagai aspek, maka dicari jalan, salah satunya subsidi harus tepat sasaran. Hanya saja, nah inilah hanya sajanya itu kebijakan yang diambil dengan sangat mendadak, tidak melalui exercise lapangan, tidak melalui uji coba lapangan, tiba-tiba mata rantai dipotong di paling ujung, yakni pengecer, di mana kita mengandaikan orang mau beli beras yang biasanya ada di warung, ada di depan, harus beli di gilingan padi, yakni di tingkat pangkalan. Sedangkan kita tahu pangkalan itu adanya di mana? Ada di kecamatan-kecamatan. Kan begitu? Maka pengecer itu adalah mata rantai terakhir dari distribusi. Dipotong sedemikian rupa cepat tanpa melalui persiapan yang lain, maka terjadilah kekacauan sehingga masyarakat yang memerlukan LPG 3 kg itu lantas menyerbu pangkalan. Dengan kemampuan pangkalan dalam konteks melayani mungkin pastinya tidak sempurna, sehingga terjadi panik buying, sehingga kesannya adalah LPG 3 kg hilang di pasaran. Sedangkan secara volume sebetulnya tetap. Tetapi sekali lagi mekanisme yang dikeluarkan oleh Kementerian SDM secara mendadak itulah yang mengakibatkan panik buying, sehingga terjadilah antri panjang betul. Karena tadi mata rantai terakhir dipotong dengan mendadak tanpa menggantikan infrastruktur atau mata rantai lain. Dan akhirnya dikoreksi kebijakan itu atas perintah Presiden, maka tetap dibuka mata rantai terakhir itu pengecer, hanya diformalkan fungsinya menjadi sub pangkalan, di mana nanti akan mengidentifikasi bahwa barang subsidi ini harus sampai by name by dress. Kenapa lagi-lagi ini dialamatkan atau yang berhak membeli LPG 3 kg itu hanya orang tidak mampu dan UMKM. Itulah fungsi nanti sub pangkalan, itulah yang mengidentifikasi sekaligus pembelinya. Jadi kita terima kasih bahwa telah dipulihkan kembali oleh pemerintah dalam hal ini Pak Prabowo, sehingga sesuatu yang haru biru dalam utamanya 3 hari terakhir ini insya Allah mudah-mudahan sudah kembali normal. Sekali lagi kritik kita kepada Kementerian ESDM selaku regulator dan juga pembuat kebijakan agar hati-hati menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi harus melalui sosialisasi yang tuntas dan sebagainya kalau mau melakukan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang terjadi seperti kemarin itu tentang LPG 3 kg. Kemarin kami juga rapat kerja dengan Kementerian SDM, dan juga hari-hari ini kita mulai membahas berbagai aspek tentang sumber daya mineral misalnya. Kita tahu sumber daya mineral kita adalah sangat terbatas dan itu menjadi modal pembangunan kita. Kita tahu dalam hal ekspor kita adalah ekspor komoditas, sebagian besar adalah juga di komoditas sumber daya mineral. Sehingga Komisi 12 yang dulu Komisi 7 adalah penyumbang terbesar dari PNBP, pendapatan negara bukan pajak, maka Komisi 12 sangat konsen terhadap tata kelola pertambangan yang hari-hari ini muncul luar biasa juga mengejutkan. Misalnya apa? Misalnya sebagaimana teman-teman wartawan tahu juga adanya penambangan-penambangan ilegal, bahkan ada penambangan emas ilegal sampai kurang lebih 700 berapa? Hampir 1 triliun lebih kerugian negara, dan itu divonis bebas. Bayangkan itu. Berapa kerugian negara, terlebih dari itu adalah kredibilitas aparat penegak hukum menjadi dipertanyakan di sini dengan keputusan itu. Itu juga kemarin kita sampaikan di depan Kementerian ESDM, dan sehingga ini memerlukan perhatian yang sangat-sangat khusus. Sekali lagi, tata kelola pertambangan akan kita cermati dengan seksama di Komisi 12.
Makanya sekarang ini hadir kami dari diskusi tadi, karena hari ini juga ada rapat panja tadi tentang kelistrikan, maka ke depan akan kita cermati sedemikian rupa tata kelola pertambangan, karena ini barang tidak terbaharui, non renewable, barang terbatas, sehingga memerlukan pengelolaan yang cermat. Ketiga juga masih menyangkut pertambangan. Kita punya modal di energi, yakni berupa batu bara. Cadangan batu bara kita kurang lebih total 38 miliar metrik ton. Hari ini RKAB kita mencapai kurang lebih 800 juta ton per tahun, tapi produksi tahun 2024 kemarin justru melebihi, bagaimana juga tahun 2023 selalu melebihi dari RKAB. Nah,